Pernahkah kalian membayangkan hidup di kota yang penuh ilmu tapi juga penuh fitnah? Sebuah kota yang menjadi pusat peradaban Islam, tapi sekaligus medan pertempuran politik yang sengit. Di kota inilah, Kufah, lahir seorang tokoh yang namanya mungkin tidak sepopuler Imam Empat Mazhab, tapi keberanian dan ketegasannya dalam menegakkan keadilan menjadi legenda. Dialah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, atau yang lebih kita kenal sebagai Ibn Abi Layla. Bukan sekadar ulama biasa, Ibn Abi Layla adalah seorang tabi'in besar, ahli fikih, dan seorang kadi, atau hakim, yang hidup di era yang sangat menantang. Bayangkan, beliau hidup sezaman dengan raksasa ilmu seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama besar Irak lainnya. Kufah saat itu bukan tempat untuk orang yang lemah. Di satu sisi, majelis ilmu tumbuh subur. Di sisi lain, intrik politik dan konflik antar kelompok siap menerkam siapa saja. Warisan semangat perjuangan Ibn Abi Layla mengalir deras dari ayahnya, Abdurrahman bin Abi Layla, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dari sang ayahlah, ia mewarisi cinta terhadap ilmu dan keberanian yang luar biasa. Sejak belia, hidupnya dihabiskan di tengah halakah-halakah ilmu, menyerap hadis dari para sahabat dan tabiin senior. Kecerdasannya dalam memahami seluk-beluk fikih yang rumit sudah terlihat sejak muda, membuatnya disegani di kalangan para penuntut ilmu. Namun, jalan hidup Ibn Abi Layla tidaklah mulus seperti yang kita bayangkan tentang seorang ulama ideal. Takdir membawanya ke sebuah posisi yang sangat berat dan sering dihindari oleh para ulama lain, jabatan Qadhi Kufah. Mengapa dihindari? Karena menjadi hakim di masa itu berarti harus berhadapan langsung dengan penguasa yang punya kepentingan, konflik sosial yang panas, dan tekanan politik yang bisa menghancurkan karir bahkan nyawa. Banyak ulama memilih jalan aman, fokus mengajar dan beribadah. Tapi tidak dengan Ibn Abi Layla. Beliau menerima jabatan itu bukan karena haus kekuasaan atau kedudukan. Beliau melihat ada yang lebih besar dipertaruhkan, keadilan untuk umat. Baginya, keselamatan pribadi tidak ada artinya jika keadilan di tengah masyarakat terinjak-injak. Prinsip inilah yang membentuk karakternya sebagai seorang hakim. Di ruang sidang, Ibn Abi Layla adalah sosok yang tegas, keras, dan tidak kenal kompromi. Tidak ada ruang untuk basa-basi atau negosiasi di pengadilannya. Jika bukti yang diajukan lemah, ia akan menolaknya mentah-mentah. Jika ada saksi yang mencoba berbohong, ia tidak akan segan membentaknya di depan umum. Sikapnya ini membuatnya sangat disegani, sekaligus ditakuti. Baginya, lebih baik dimusuhi manusia daripada harus mengkhianati amanah keadilan di hadapan Allah. Ia sadar betul, sekali seorang hakim kompromi dengan kebatilan, maka pintu kezaliman akan terbuka lebar. Ketegasannya ini menjadi benteng bagi masyarakat lemah yang mencari keadilan. Dalam dunia fikih, Ibn Abi Layla adalah seorang mujtahid yang mandiri dan berani. Ia tidak ragu untuk berijtihad dan mengeluarkan pendapat hukum berdasarkan pemahamannya, bahkan jika pendapat itu berbeda dengan ulama besar sezamannya, seperti Abu Hanifah. Perdebatan dan perbedaan pendapat antara Ibn Abi Layla dan Abu Hanifah tercatat dalam banyak kitab fikih. Perbedaan mereka sangat tajam, tapi selalu dalam koridor ilmiah. Tidak ada caci maki, tidak ada saling menjatuhkan pribadi. Mereka berdebat untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Ini adalah cerminan indahnya adab para ulama salaf dalam berbeda pendapat. Sebuah pelajaran berharga bagi kita hari ini, di mana perbedaan seringkali justru berujung pada perpecahan. Namun, Ibn Abi Layla juga seorang manusia, ia tidak sempurna. Para ulama ahli hadis mencatat bahwa kekuatan hafalan beliau dalam meriwayatkan sanad hadis tidak sekuat para spesialis hadis. Ada kalanya beliau keliru dalam menyebutkan jalur riwayat. Inilah yang membuat sebagian ahli hadis melayangkan kritik terhadapnya dari sisi periwayatan hadis. Namun, penting untuk kita fahami, kritik ini bersifat spesifik pada bidang hadis, dan sama sekali tidak menjatuhkan kedudukannya yang agung sebagai seorang faqih mujtahid dan hakim yang adil. Setiap ulama punya bidang keunggulannya masing-masing. Keunggulan Ibn Abi Layla ada pada pemahaman fikihnya yang mendalam dan ketegasannya dalam memutuskan perkara, bukan pada hafalan sanad yang presisi. Puncak dari perjuangan Ibn Abi Layla adalah keberaniannya yang luar biasa dalam menolak intervensi penguasa. Di masanya, tidak sedikit penguasa yang mencoba menekan hakim untuk memenangkan perkara mereka atau menghukum orang yang tidak bersalah. Ketika dihadapkan pada situasi di mana ia diminta untuk mengeluarkan putusan yang jelas-jelas zalim, Ibn Abi Layla dengan tegas menolak. Apa akibatnya? Tentu saja tidak ringan. Ia mendapat tekanan hebat, posisinya sebagai kadi dicopot, bahkan ia pernah diperlakukan dengan kasar oleh penguasa. Tapi semua itu tidak menggoyahkan prinsipnya sedikit pun. Ia tetap teguh di atas kebenaran. Ibn Abi Layla mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi.
Seorang hakim yang takut kehilangan jabatannya, pada akhirnya akan menjual keadilan dengan harga yang murah. Keberaniannya adalah bukti bahwa integritas seorang penegak hukum jauh lebih berharga daripada posisi, harta, dan pujian manusia. Ia lebih memilih kehilangan dunia demi menjaga amanah dari langit. Di penghujung usianya, Ibn Abi Layla wafat dalam keadaan yang sederhana. Tidak ada istana megah yang ia tinggalkan. Tidak ada tumpukan harta warisan. Ia hidup dan mati sebagai seorang ulama yang zuhud. Namun, warisan yang ia tinggalkan jauh lebih berharga dari semua kemewahan dunia. Yang tersisa adalah reputasi abadi sebagai seorang hakim yang berani, ulama yang jujur, dan seorang mujtahid yang independen. Kisah Ibn Abi Layla adalah pengingat bagi kita semua, bahwa menjadi pembela kebenaran seringkali berarti menempuh jalan yang tidak aman, jalan yang penuh risiko dan tantangan. Beliau bukanlah tipe ulama yang hanya mencari zona nyaman. Beliau adalah ulama pejuang, yang siap menanggung segala konsekuensi demi tegaknya kalimat kebenaran dan keadilan. Semoga Allah merahmati Ibn Abi Layla dan menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan dan keberanian beliau. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah ulama hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.